Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Singkat cerita, John dan Quiet sudah sampai di New Chicago. Namun kota itu ditutup rapat dengan dinding yang begitu tinggi, sehingga John dan Quiet pun tak tahu cara untuk mengabari orang-orang di New Chicago kalau mereka datang. Karena tidak ada alat komunikasi yang memadai kala itu. Lantas Quiet pun iseng melempar batu ke arah dinding. Dan suara lift terdengar dari balik gubuk yang nampak usang. Mungkinkah itu pertanda? Mereka pun memasuki gubuk itu yang nampak kecil dari luar, tapi di dalamnya terdapat lorong yang begitu luas. Kemudian ada suara yang John dan Quiet yakini itu adalah suara Calypso, yang tak lain adalah pemimpin di New Chicago. Tanpa banyak basa-basi, Calypso langsung memberikan paket pesanan Raven yang sudah ada di loker kecil dekat mereka. Ya, hanya itu saja. John dan Quiet yang sudah jauh-jauh dari New San Francisco sama sekali tidak disuguhi apapun. Bahkan segelas air putih pun tidak. Mau tak mau, John dan Quiet harus menerima tak dikasih jamuan. Ya, apalah, kita ini hanya pengantar paket yang menantikan imbalan, ucap John. Singkat cerita, John dan Quiet dalam perjalanan kembali ke New San Francisco. Namun karena kejadian di Topeka, mereka terpaksa harus mencari jalan lain untuk kembali ke New San Francisco. Tapi sebelum itu mereka akan mampir terlebih dahulu ke tempat para milkman yang mereka sebut pit stop untuk mengisi bensin dan mengisi perut mereka yang keroncongan. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun sampai di pit stop. Dan tak disangka-sangka, John bertemu dengan teman masa lalunya alias mantan pacarnya yang bernama Maria. Mereka memiliki masa lalu yang buruk namun juga menyenangkan. Dahulu Maria sangat mencintai John dan mau berbuat apapun asalkan John tetap di sisinya. Entah bagaimana mereka berdua bisa berputus. Tapi masa lalu tetaplah masa lalu. Maria pun bisa menerima hubungannya yang sudah berakhir sekarang. Sementara John mengobrol dengan Maria, Quiet pun memanfaatkan waktu di pit stop untuk mandi. Di suatu malam, Maria mendatangi John. Mereka berbincang-bincang berdua sampai-sampai karena keasikan mengobrol, John keceplosan kalau pekerjaannya kali ini akan menjadi pekerjaan yang terakhir baginya. Karena penasaran, Maria pun mendesak alasan di balik itu. Dan karena sudah didesak, John terpaksa mengatakan bahwa imbalan dari mengantar paket kali ini adalah tinggal di dalam tembok New San Francisco. Namun karena kecerobohan John itu, Maria malah bersekongkol dengan para milkman lainnya untuk merebut paket milik John. Dan di malam itu juga John dan Quiet terpaksa harus bertarung melawan semua milkman yang ada di sana. Dan inilah yang terjadi. But who do I give it to? Huh? Need for violence. I'll give you. Quiet. Dan ya, setelah pertarungan yang panjang, Quiet pun harus berhadapan dengan Maria yang cukup lincah dan mahir menggunakan pisau. Akan tetapi, Quiet tak kalah damage-nya karena ia pandai menggunakan kapak. Setelah beradu skill, akhirnya Quiet berhasil membuat Maria tumbang dan tak bisa melawan. Namun saat ia akan membunuh Maria, Maria malah curhat yang membuat Quiet mengasihaninya. Akan tetapi, si Maria malah semakin brutal. Meskipun pada akhirnya Maria tetap mati di tangan Quiet. Setelah melalui malam yang panjang, Quiet dan John pun melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi mereka kembali mendapat masalah karena posisinya kali ini sudah diketahui oleh Stone dari salah satu milkman yang menjadi mata-mata Stone. Di sisi lain, kita akan kembali bertemu dengan Stone yang nampaknya masih sehat walafiat. Tapi masalahnya kali ini bertambah karena Sweet Tooth yang sudah membantai anak buahnya yang ada di Utah, Nevada, Colorado dan masih akan melangsungkan aksinya sampai ke markas Stone di seluruh penjuru dunia. Stone menyadari kalau Sweet Tooth mengincar seluruh markasnya, maka ia pun tahu tujuan Sweet Tooth selanjutnya. Pada saat yang sama, Sweet Tooth, Stu dan para pengikutnya sudah ada di salah satu penjara yang mengingatkannya pada sebuah masa lalu. Di sana Sweet Tooth mengajak Stu memasuki sebuah penjara yang bernama Blackfield Asylum, yaitu penjara anak-anak tempat dulu Sweet Tooth dikurung karena telah membunuh anjing yang bernama Billy. Tapi ada hal yang mengejutkan dari kunjungannya ke sana bersama Stu,
yaitu Sweet Tooth ingin menunjukkan jasad ibu dan ayahnya yang ia kurung tepat di tempatnya dahulu ia dikurung. Stu pun terkaget-kaget dan tak menyangka si Sweet Tooth tega mengurung kedua orang tuanya. Tak diberi makan dan air, lalu jasad mereka dibiarkan mengering begitu saja. Namun Stu tak berani menegur ataupun bersikap tak setuju dengan tindakan Sweet Tooth ini. Ia hanya berpura-pura tersenyum sambil merinding. Sweet Tooth pun mengatakan bahwa dirinya dikurung selama 10 tahun tanpa kunjungan dari orang tuanya itu. Meskipun ia berusaha mengirim surat dan menelepon, orang tuanya tetap mengabaikan dirinya layaknya ia tak pernah terlahir ke dunia ini. Mengingat hal itu pun, Sweet Tooth meluapkan amarahnya yang telah lama ia pendam kepada mayat kedua orang tuanya. Setelah puas, Sweet Tooth dan Stu pun kembali. Akan tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika melihat para pengikut Sweet Tooth sudah meninggoy. Dan ya, dalang dibalik semua itu adalah Stone dan para anak buahnya termasuk Mike. Kemudian mereka juga menembaki Stu dan Sweet Tooth yang baru saja datang. Setelah Stone merasa kalau ia telah menghabisi Stu dan Sweet Tooth, ia lantas menugaskan Mike untuk melakukan pengecekan, lalu mengumpulkan persenjataan yang dimiliki oleh Sweet Tooth dan para pengikutnya. Namun saat turun, Mike dikejutkan oleh Stu dan Sweet Tooth yang masih hidup. Sweet Tooth pun membunuh salah satu anak buah Stone dan hampir saja membunuh Mike jika tidak dilindungi oleh Stu. Stu berdalih kalau Mike bisa digunakan sebagai sandera yang bisa membantu mereka untuk menemukan Stone. Episode 7 bersambung. Episode kali ini diawali dengan masa lalunya John tepat ketika dunia mulai hancur. John kecil baru saja terbangun dari pingsan karena telah menabrak pembatas jalan. Malangnya John, di dunia yang hancur itu ia malah kehilangan ingatannya karena benturan di kepalanya. John tidak ingat dari mana ia berasal dan siapa keluarganya. Yang ia punya hanyalah selembar foto yang terbakar. John kecil pun harus menyelamatkan dirinya dari bahaya dunia dan bahaya badai Watkin. Hari-hari ia habiskan seorang diri sampai John kecil bertemu dengan sebuah mobil orange yang terparkir di dalam hutan, yang kemudian ia menamainya Evelyn. Mobil itu menjadi rumah sekaligus temannya di dunia yang hancur ini. Meskipun tak bisa dihidupkan, tapi mobil itu bisa melindunginya dari dinginnya malam. Di suatu pagi yang cerah, John kecil kedatangan tamu tak diundang, yaitu para kanibal yang ingin menjadikannya santapan makan malam. John kecil yang tak punya tempat lain pun hanya bisa masuk ke mobil dan berusaha kabur dengan mobil itu. Yang ia punya hanyalah harapan bahwa mobil itu akan hidup dan menyelamatkannya dari para kanibal. Dan benar saja, berbekal keyakinan, Evelyn pun membawa John kecil menjauh dari para kanibal itu. Dari kejadian itu John pun sangat menyayangi Evelyn. Selama masih bernapas, John tak akan menjauhkan Evelyn dari hidupnya. Flashback berakhir. Aduh, ini suara Bang Sam agak gimana ya? Lagi flu guys. Kembali ke masa kini. Dalam perjalanan, John dan Quiet selalu menghabiskan waktu dengan berbincang dan bercanda. Sampai Quiet menemukan foto John di waktu kecil. Awalnya ia hanya ingin melihat dan memandangi John waktu kecil. Akan tetapi kesialan datang. Fotonya John terbang keluar jendela mobil. Karena hanya itu yang John miliki dari masa lalunya, mereka pun harus berhenti terlebih dahulu untuk mencari foto tersebut. Dan tepat di saat Quiet menemukan fotonya, sekelompok orang suci datang mencuri Evelyn. Bagi John, Evelyn sangatlah berarti dan ia tak mungkin merelakan Evelyn begitu saja. Siapapun pencurinya, John akan melakukan apapun untuk merebut Evelyn kembali ke pelukannya. Tetapi apakah John akan berhasil merebut Evelyn dari para orang suci ini? Entahlah, karena para orang suci terkenal akan kebrutalan dan juga loyalitasnya yang tinggi pada pemimpin mereka, yaitu si pendeta. Hari pun berlalu dan malam pun tiba. Puluhan kilometer John dan Quiet berjalan, akhirnya mereka sampai di markas para orang suci. Berbekal masker yang digunakan orang suci sebagai identitas mereka, John dan Quiet pun berhasil berbaur dengan mereka untuk menemukan Evelyn. Akan tetapi suasana berubah ketika sang pendeta datang. Semua para pengikutnya meminta ampunan dan ingin dimasukkan ke surga katanya. Lantas di akhir khutbah, para orang suci ini memberikan persembahan untuk si pendeta.
dan salah satunya adalah Evelyn. Si pendeta sangat suka dengan Evelyn, sampai-sampai ia akan menikahi mobil itu. Aneh banget. Akan tetapi, John tiba-tiba maju dan mengajak si pendeta berduel, one by one. Merasa tertantang dengan tawaran John, si pendeta pun tak ragu menerima tawarannya, dan inilah yang terjadi. Are you ready, son? Surprise! He's doing really well. Here we go! Yours. What the Melihat kelakuan John yang sok jago, Quiet pun pergi dari kerumunan mencari peluang lain yang bisa menyelamatkan dirinya dan John. Dan inilah yang terjadi. Berbeda dengan John, Quiet malah lebih handal dalam bertarung. Ia pun berhasil mengalahkan orang suci itu dan mencuri sebuah mobil yang bisa membuat mereka keluar dari kerumunan para orang suci. Sementara John, karena kekalahannya, ia dikurung, kemudian akan disalib terbalik sama seperti para korban orang suci lainnya. Untungnya, Quiet datang tepat waktu dan membebaskan John. Tapi John menolak pergi bersama Quiet tanpa Evelyn. Ia akan tetap berjuang mendapatkan Evelyn kembali. Quiet yang mendengar John yang sangat keras kepala dan hanya mementingkan Evelyn pun kesal, dan ia memutuskan untuk pergi seorang diri. Kepergian Quiet membuat John hilang akal dan kendali. Ia dengan kecerobohannya kembali menghampiri Evelyn tanpa mementingkan nyawanya sendiri. Si pendeta yang menyadari John sudah keluar dari kandang pun menghampiri John untuk menembaknya. Akan tetapi John melawan dengan sekuat tenaga, sampai tembakan si pendeta meleset ke bodi Evelyn yang membuat bensinnya bocor, lalu melebar kemana-mana. John masih tak menyadari hal itu. Ia masih sibuk melawan si pendeta, sampai api menyentuh cairan bensin dan dengan cepat membuat Evelyn meledak. Melihat Evelyn yang sudah gosong, John hanya bisa meratapinya sambil mengumpulkan berbagai spare part Evelyn yang berhamburan. Ia pun mengingat hari di mana ia pertama kalinya memperbaiki Evelyn menjadi sosok Evelyn yang tangguh. Akan tetapi kali ini dirinya tak bisa memperbaiki Evelyn lagi. Setelah puluhan tahun menemaninya di dunia yang hancur, John pun harus berpisah dengan Evelyn, mobil kesayangannya. Episode 8 bersambung. Quiet yang tak tahu John masih hidup pun mencoba melanjutkan tugas John, yaitu mengantarkan paket ke New San Francisco. Akan tetapi ia kesulitan membaca maps. Akibatnya ia pun hampir membawa mobilnya nyungsep ke sebuah selokan. Untungnya Quiet tidak mengalami cedera. Namun masalahnya kini bertambah ketika seorang pria bernama Mark datang. Awalnya dia nampak seperti orang baik-baik, terlihat dari caranya mendengarkan curhatan Quiet. Akan tetapi pandangan saya berubah mengingat di dunia yang hancur ini, semua orang akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Setelah mengetahui bahwa paket yang dibawa Quiet sangat penting, Mark yang awalnya baik pun menodongkan pistol kepada Quiet. Sedangkan Quiet yang kehilangan kapaknya tak bisa melakukan perlawanan apapun. Tapi sebelum tahu apa yang terjadi selanjutnya, mari kita lihat scene si John dulu. John sedang berkeliling di gudang para orang suci, lalu menemukan kapak Quiet yang sepertinya tak sengaja Quiet tinggalkan saat dia menyerang salah satu orang suci tempo hari. Sambil merasa menyesal, John pun membawa kapak itu lalu mencari kendaraan dan berniat untuk menyusul Quiet. Sialnya tak ada kendaraan yang memadai. Tapi untungnya dalam sebuah mobil yang sudah menjadi rongsok, terdapat radio yang masih berfungsi. Sehingga John pun dapat menggunakan radio itu untuk menghubungi para konvoi. Dan ya, siapa yang menyangka jika Mark akan tertusuk tombak tepat di kepalanya. Yang tak disangkanya lagi pelakunya adalah Amber. Rupanya setelah kematian Grandma, Amber kembali bergabung dengan konvoi. Saat Quiet bertanya dari mana mereka tahu ia ada di sini, datanglah John. Dengan wajah bersalahnya ia berkata, "Sudah kuduga kau akan mengikuti peta." Setelah itu John pun berusaha meminta maaf pada Quiet atas keegoisannya tempo lalu. Akan tetapi sebagai seorang wanita, Quiet pun tak mudah memaafkan kesalahan pria. Pada saat yang sama, Stone sedang membangun dinding pertahanan di perbatasan New San Francisco agar John, Quiet dan siapapun yang menentang dirinya bisa dihabisi di tempat itu juga.
Kembali ke John dan Quiet. Menyadari bahwa perjalanan mereka selanjutnya tidak akan mudah, maka mereka berdua pun merakit kembali mobil Mark yang sekarang sudah jadi milik mereka berdua. Dan mereka namai dengan nama Roadkill. Meskipun masih marahan, John dan Quiet tetap bekerja sama karena mereka memiliki tujuan yang sama. Sampai akhirnya John mengeluarkan senjata terakhirnya yang bisa membuat Quiet meleleh dan memaafkan dirinya, yaitu kapak Quiet yang John temukan. Quiet yang merasakan ketulusan John pun dengan malu-malu memaafkan John dan mereka pun kembali ke semula menjadi partner. Lalu di saat-saat yang damai itu, tiba-tiba pasukan Stone menyerang mobil konvoi tanpa alasan yang jelas. Tapi yang pasti sepertinya Stone mengetahui bahwa John dan Quiet ada di dalam. Akibat ancaman itu pun, John, Quiet dan semua anggota konvoi bersiap memilah senjata mereka untuk menyerang Stone dan anak buahnya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di perbatasan yang dibuat Stone. Di sana banyak sekali mobil yang terparkir. Dikira kosong, namun itu adalah taktik Stone untuk mengelabui mereka semua. Stone's here. What? Why'd we stop? I'm gonna make truck nuts out of your ball sack, milkman! Little help? We're on it. A twister's coming. Tak disangka-sangka pula, Sweet Tooth datang dan ingin ikutan melawan Stone. Saya mau main juga, katanya. Dan inilah moment of truth. It's time, Stu! Light her up! So sick of that fucking clown! So sick of that fucking clown! Time to play! Episode 9 bersambung. Reluctantly crouched for rank. Fuel burning. If they're not black and blue, they're not getting through. And burning, they yearn for the cup. They just, the flags go up. Engines pumping and thumping in time. The green light. Time to send in the clowns! Melanjutkan episode sebelumnya, di mana John, Quiet, dan para konvoi bersatu melawan Stone bersama. Pada saat yang sama pula, Sweet Tooth datang dengan gaya rambut api yang ia ciptakan sendiri demi pertarungan yang spesial ini. Dan beginilah yang terjadi. These cops can't drive for shit! I always knew you two would work things out. And I love what you've done with the car. Screw you, man! Holy shit, it's... Duck. Goose! Fuck! Hero, too close. Come on, baby, follow me, baby. Go! Namun karena dendam Stone terhadap John dan Quiet lebih besar daripada ke yang lainnya, maka Stone pun mengincar John dan Quiet secara pribadi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Keadaan mulai terkendali dan tinggal Stone seorang diri. Namun Sweet Tooth malah mengacaukannya dengan meledakkan truk ember. No, you scream! Stu yang masih memiliki hati nurani pun menyalahkan Sweet Tooth. Mengapa ia menyakiti orang yang berada di pihaknya? Sweet Tooth hanya menjawab, "Tidak ada pihak, semuanya akan terbakar." Mendengar itu pun Mike geram dan menodongkan shotgun ke arah Sweet Tooth. Akan tetapi badut itu sangat kuat sehingga Mike tak kuasa melawan lagi. Stu pun diperintahkan untuk menembak Mike. Akan tetapi, ya, hati nurani Stu masih menang. Ia pun menembak Sweet Tooth dan kabur bersama Mike. Tapi Sweet Tooth masih hidup. Sekarang giliran Stone versus Sweet Tooth, yang mana si badut psikopat ini sangat kuat dan berani. Ia pun malah naik ke dok mobil Stone dan memecahkan kaca depannya. Namun Sweet Tooth malah berakhir jatuh karena ditembak Stone.
Yang pada saat itu juga Stu dan Mike menabraknya. Itulah akhir dari kehidupan seorang Sweet Tooth. Quiet yang sudah geram harus selalu menghindar dari Stone. Ia pun membanting setir ke arah Stone. Okay, we can play chicken. Okay. Dan dengan cerdik, Quiet menurunkan kop mobil yang sudah ia modifikasi dengan John kala itu, sehingga mobil Stone pun terjungkir balik. Meskipun begitu, Stone masih saja hidup, sedangkan Quiet dan John sama-sama pingsan. Dan saat itulah Stone memanfaatkan momen untuk membunuh Quiet. Akan tetapi karena terlalu banyak basa-basi, Stone pun kehilangan momen itu. Karena John tiba-tiba bangun dari siuman dan melempar palu tepat ke wajah Stone. Tapi kok bisa Stone tidak menyadari John keluar dari mobil? Meskipun Quiet diberi kesempatan untuk membunuh Stone, tapi ia malah meninggalkan pistol untuk Stone dan berkata, "Aku akan memberikan pilihan yang sulit untukmu. Kau bisa mati cepat atau mati perlahan." Kemudian Quiet dan John pun pergi. Sementara itu Amber nampaknya baik-baik saja, sedangkan temannya meninggal akibat ledakan yang dilakukan Sweet Tooth. Waktu pun terus berjalan. John dan Quiet menancap gas untuk sampai ke New San Francisco. Quiet dan John pun merasa senang ketika mereka sampai dan memberikan paketnya pada Raven. Namun si Raven ini tidak mengizinkan Quiet masuk, yang membuat John sangat kecewa. Akan tetapi Quiet tak ingin menghancurkan mimpi John, sehingga ia pun mengambil resiko dengan menembak John supaya John marah dan melupakannya. Di saat John sudah masuk, Quiet ditugaskan menjadi milkman baru menggantikan John. Lalu ia disuruh mengantarkan sesuatu ke San Diego. Tapi ia malah memberikan paket yang berisi makanan itu ke para orang-orang jalanan yang kelaparan. Lalu Quiet pun pergi. Dan akibat kejadian itu, dia dijuluki Milkman Robin Hood. Singkat cerita, keadaan John sudah stabil. Dan Raven pun membuka paket yang susah payah John dapatkan. Dan tebak apa isi paket tersebut? Ternyata cuman es krim. John melalui banyak hal mempertaruhkan segalanya, bahkan ia kehilangan Evelyn hanya untuk sekap es krim. Nampaknya tujuan Raven sesungguhnya adalah menguji John untuk mengikuti balapan yang akan diadakan oleh Calypso. Dan dengan berhasilnya John, dia sudah dipastikan adalah pembalap yang hebat. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. John hidup nyaman di dalam tembok, rumah yang bagus, kasur yang nyaman, dan makanan yang tercukupi. Di sela-sela kegabutannya di dalam tembok pun John belajar sepeda meskipun ia tak pernah mahir. John juga memiliki tetangga yang baik yang sangat menghargai John. Bahkan sekarang John PDKT-an dengan seorang wanita cantik keturunan Chinese yang merupakan saudara Raven. Namun hidup yang nyaman ini tidak membuat hatinya tentram, karena ia masih memikirkan Quiet dan rindu berada di luar dengan bahaya yang selalu ia hadapi. Pada saat yang sama, Quiet menjalani rutinitas menjadi Robin Hood Milkman dan selalu membagikan jarahannya kepada orang-orang jalanan. Ia mempunyai misi, sudah saatnya orang kaya berbagi kekayaan. Kembali ke New San Francisco. Setelah berpikir keras, John pun memutuskan untuk pergi dari New San Francisco. Lalu ia meminta izin pada Raven. Akan tetapi Raven tak setuju dan membawanya pergi ke sebuah tempat yang katanya itu tempat John tumbuh bersama keluarganya. Ia pun menemukan foto-foto dirinya bersama ayah, ibu, dan adik perempuannya. Dan bahkan ingatan John pun kembali. Akan tetapi meskipun begitu, John tetap menolak tinggal di sana karena ia merasa itu bukan dirinya lagi. Ternyata rasa cintanya pada Quiet lebih kuat daripada kenyamanan ini. Mendengar itu dari John, Raven pun cukup kesal dan mengancamnya. Pada saat itu pun ia memberitahu John apa yang sebenarnya ia rencanakan. Semua tentang turnamen balapan. John yang menjadi pembalapnya, dan yang paling penting John tidak bisa menolak itu sama sekali. There's gonna be a tournament. The first of its kind. See, the tournament only has one rule. Where the best drivers from all across the country, survive all walks of life. And you better believe who you face won't play fair. See, the tournament only has one rule. This is where you come in, John.
Lalu di akhir cerita, Quiet dijebak oleh sekumpulan Dollface. Lalu salah satu dari mereka mengaku sebagai adiknya John. Hey girl, I heard you know my brother. To talk to you. He goes by John. Sweet Tooth Season 1 selesai. Dengan ending yang seperti ini dipastikan masih ada kelanjutannya di Season 2. Tapi untuk sekarang belum ada ya teman-teman. Mari kita menunggu bersama. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian mengenai film Twisted Metal ini ya guys di kolom komentar. Videonya mungkin segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal episode sampai selesai. Sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar, pamit, bye-bye.